Di jam 10.30 nanti ada kelas lagi nggak, teman-teman? Halo? Ke kelas tapi asinkron, Ibu. Oke. Kan nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan, sama seperti yang kemarin, coba langsung saya sampaikan 2 materi gitu ya, untuk yang minggu depan sekalian. Ya, ini saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Tidaksalam ya. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu meskipun secara online. Saya harapkan teman-teman di sini dalam keadaan yang proper ya, nggak disambi-sambi juga untuk online-nya, untuk bisa fokus gitu ya, karena ini juga untuk teman-teman dan ini nanti juga saya sampaikan terkait penugasan akhir ya, penugasan akhir untuk mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, yaitu untuk membuat policy brief. Nanti ini akan saya awali dulu dengan menjelaskan tentang konsep advokasi dalam promosi kesehatan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam sebuah promosi kesehatan dan salah satunya adalah advokasi. Oke, nanti kita akan membahas terlebih dahulu pengertian advokasi itu sebenarnya apa, kemudian bagaimana urgensi atau pentingnya advokasi dalam promosi kesehatan, bagaimana cara melakukan langkah-langkah untuk melakukan advokasi, dan nanti coba saya paparkan pengalaman yang pernah kemarin kami lakukan gitu ya, saya dan juga teman-teman di UGM dalam kegiatan advokasi tentang kebijakan gizi olahraga di Indonesia. Kita awali dulu gitu ya dengan apa yang dimaksud advokasi. Mungkin bisa ada salah satu yang coba menjelaskan apa yang dipahami tentang advokasi sejauh ini. Coba saya random ya, sekali-sekali lah, karena nggak kelihatan semuanya nih. Coba Reza Nur Alifia. Reza, halo, are you there? Iya, Ibu. Oke, Reza, Dek, kalau apa namanya, coba bisa dijelaskan nggak yang dimaksud dengan advokasi yang dipahami selama ini bagaimana? Yang sudah ngertiin itu kalau tentang advokasi apa yang terbersit terfikirkan. Sebentar, Ibu. Bilangin, Ibu. Ini kan tadi kita membahas tentang advokasi gitu ya. Kalau misalkan menurut Reza, apa sih yang dimaksud dengan advokasi? Baik, Ibu. Kalau menurut saya, advokasi itu salah satu bentuk komunikasi yang tujuannya itu untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan, Ibu. Oke, apa namanya, salah satu cara untuk mempengaruhi sebuah kebijakan atau keputusan gitu ya. Oke, terima kasih Reza. Coba berikutnya em, Nida Nadia. Nida Nadia, dia coba tadi kalau misalkan contohnya advokasi nih, apa yang pernah diketahui contoh advokasi itu seperti apa contohnya? Berarti contoh dari advokasinya ya, Ibu? Tuh. Hmm,
Apa kira-kira contohnya? Kalau advokasi masyarakat itu seperti adanya gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas itu, Bu. Oke, ada Germas. Ada lagi yang lainnya? Coba saya tanya ke yang lain. Miranda, coba. Contohnya advokasi apa aja? Iya, Apalagi? Ibu. Mm-mm. Gimana tadi, Bu, soalnya? Contoh advokasi. Contoh advokasi. Sebentar, Ibu. Contohnya itu seperti melakukan promosi kesehatan, seperti terkait kasus DBD atau stunting. Apa yang dipromosikan terkait DBD dan stunting? Apanya? Yang dipromosikan apanya? Terkait masalah tersebut. Mempromosikan stunting tadi dalam rangka tujuannya apa? Supaya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kematian akibat dari DBD. Yang stunting, coba yang stunting. Kalau tujuan promosi stunting itu tujuannya untuk ini kayak meningkatkan pengetahuan ibu tentang gimana ngerawat anak. Oke, meningkatkan pengetahuan ibu tentang pola asuh ya. Berarti itu adalah sebuah Ya, Ibu. solusi. Betul? Oke. Jadi yang dipromosikan dalam sebuah kegiatan advokasi itu adalah usulan gitu ya, usulan solusi dalam menyelesaikan uh, sebuah masalah gitu kan yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau memahami apa yang dimaksud dengan advokasi tadi ya, teman sudah coba disampaikan ada gagasan, ada pemikiran yang fungsinya adalah mempengaruhi keputusan atau kebijakan.
keputusan atau kebijakan itu kan dibentuk tidak asal ya, tidak asal suka-sukanya pemimpinnya gitu kan. Ya meskipun kadang bisa aja begitu gitu kan. Tapi intinya ketika ada permintaan, ada suara dari rakyat, ada suara dari pihak yang lain gitu kan, ada suara dari sebuah lembaga, ada suara dari masyarakat umum gitu kan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, itu bisa digunakan sebagai salah satu strategi bagaimana caranya kebijakan publik itu bisa dibentuk sesuai dengan, apa namanya, keinginan atau harapan dari masyarakat gitu ya. Nah ini saya tampilkan sebuah contoh, ini tokoh anak muda gitu ya, mungkin kalau sekarang seumuran sama kalian mungkin ya atau bahkan lebih muda, kalau misalnya pernah tahu Greta Thunberg ini, beliau adalah aktivis, eee, apa namanya, iklim gitu ya, yang banyak mengadvokasikan tentang bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan global tentang krisis iklim yang sekarang, eee, melanda semua dunia gitu ya, melanda bumi kita dan itu seolah diabaikan oleh semua orang gitu. Nah, ini coba kita, simak. Videonya, suaranya kedengeran nggak ya? Tidak, Ibu. Oh, Tidak, sebentar sebentar Bu. sebentar. Saya berarti harus, intinya sharing-nya. Blah, Sekarang blah, blah, terdengar? blah, 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 blah. Sudah, Ibu. Sebentar. There is no planet blah, 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 blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. We must find this is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? But, of course, we can still turn this around. It is entirely possible. It will take drastic annual emission cuts unlike anything the world has ever seen. And as we don't have the technological solutions that alone can deliver anything close to that, that means we will have to change. We can no longer let the people in power decide what is politically possible or not. We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah, blah, blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action. And hope always comes from the people. Oke. Itu tadi sekilas tentang pidatonya Greta gitu ya di sebuah, youth conference tentang, climate, eee, di pertemuan internasional gitu ya yang dihadiri oleh, world leaders, oleh pemimpin-pemimpin dunia dan dia menyuarakan tentang pentingnya aksi yang real gitu ya dari semua, komponen masyarakat di dunia tentang perubahan iklim yang sekarang semakin, tidak terkendali gitu. Jadi, eee, ini dia diawali dari usia sangat muda sekali gitu ya, waktu dia masih kelas 3 atau kelas 4 SD gitu dan dimulai di sekolahnya dia sendiri, oleh dirinya sendiri dia, apa namanya, dia cuman bawa, kardus ini ya, kardus yang tulisannya tentang
tentang climate change gitu kan, tentang bagaimana kita harus memperhatikan climate change dan setiap hari Jumat gitu ya, setiap hari Jumat yang kemudian itu akhirnya, menggerakkan banyak sekali orang tidak hanya di sekolahnya tapi di seluruh, apa namanya, sekolah-sekolah di negaranya dan juga mempengaruhi seluruh dunia gitu tentang menyuarakan bagaimana pentingnya kita mulai memperhatikan, kondisi perubahan iklim ini itu berakibat banyak pada kehidupan kita dan harus mulai, ada aksi nyata gitu yang dilakukan. Jadi advokasi yang dilakukan nih contohnya ya salah satunya tadi dan ini bisa dilakukan di banyak bidang termasuk di kesehatan juga teman-teman di gizi gitu ya, dalam rangka tadi kita mempengaruhi ini termasuk untuk mengkontrol kekuasaan. Mengontrol ini artinya apa? Jadi kekuasaan itu kan harus selalu diawasi ya, selalu harus diawasi bagaimana caranya, segala keputusan yang dibuat oleh yang berkuasa itu memang keputusan yang paling baik untuk publik gitu. Jadi ini adalah strategi untuk mempengaruhi pengambil keputusan supaya kebijakannya, eee, benar-benar memfasilitasi kepentingan publik itu, bukan karena kepentingan kelompok. Kemudian advokasi juga bisa dilakukan untuk memicu adanya social movement, adanya gerakan masyarakat tadi, adanya gerakan masyarakat. Gerakan di sini artinya apa? Ada aksi yang kemudian awalnya dilakukan oleh seorang individu, gagasan yang awalnya dimiliki oleh satu orang, itu kemudian bagaimana caranya bisa ditularkan pada orang lain dalam jumlah banyak gitu ya, kepada massa, sehingga nanti ada kegiatan yang kemudian dilakukan secara bersama-sama sehingga secara bertahap kalau misalkan suaranya banyak gitu ya, ya mungkin teman-teman yang rasakan di, apa namanya, masih ini ya dalam rangka Free Palestine ini kan, awalnya kita merasa kalau misalnya kita cuman sendirian yang mengungkapkan kan terasa kayak sepele gitu ya, tetapi satu orang melakukan satu aksi tapi seluruh dunia gitu ya melakukan satu aksi kecil yang sama itu kan dampaknya tetap besar ya. Jadi satu gagasan yang sederhana, satu aksi yang sebenarnya sederhana ketika dilakukan oleh massa yang banyak, ya tetap saja kekuatannya akan besar, gitu. Dan itu yang kemudian mendorong adanya sebuah perubahan. Nah, ini dalam, bidang kesehatan, advocacy ini atau kebijakan kesehatan, advokasi di bidang kesehatan ini membahas tentang bagaimana, dimulai dari pemahaman tentang determinan sosial kesehatan dan juga ekuitas kesehatan ya, health equity, bagaimana setiap orang nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih derajat kesehatan yang setinggi-tingginya gitu ya, dan kemudian, apa namanya, bantuan yang diberikan kepada, pihak-pihak yang, lebih kurang beruntung gitu ya, misalkan dari segi sosial ekonominya itu juga akan lebih terbantu untuk bisa meningkatkan status kesehatannya. Dan nanti pembahasan ini menerapkan prinsip keadilan, distribusi sumber daya yang merata, kemudian kebijakan publik, dan implementasi yang berbasis sistem. Artinya terintegrasi gitu ya. Semua hal ini nanti memang erat hubungannya dengan politik ya. Jadi memang kita bicara tentang advokasi, kita bicara tentang kebijakan, nanti tidak akan lepas bicara tentang politik juga. Apa pentingnya advokasi dalam promosi kesehatan gitu ya? Kenapa advokasi itu penting? Karena, yang pertama kita perlu membentuk komitmen politik. Advokasi ini berfungsi untuk mendorong pemangku kebijakan, artinya pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan, untuk benar-benar berkomitmen menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat melalui kebijakan yang tepat. Jadi sebenarnya, semua katakanlah, apa namanya, pemain politik gitu ya di atas sana yang, memegang kunci kebijakan, nanti itu bisa kita bantu istilahnya kalau kita sebagai akademisi gitu ya, teman-teman sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, sebagai akademisi yang keahliannya itu untuk berpikir kritis gitu ya, kita punya kajian-kajian yang ilmiah, hasil-hasil ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, itu kemudian bisa memberikan saran atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan publik. Dan itu yang kemudian, harapannya bisa digunakan oleh pemangku kebijakan. Kemudian untuk memperoleh dukungan politik dalam kebijakan dan implementasi program.
Advokasi tidak hanya dalam rangka kita membentuk kebijakan yang baru, tapi juga menyuarakan kebijakan yang akan diimplementasikan gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness, untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat siapapun yang terkait gitu ya, misalnya pihak industri, LSM, pihak pemerintah dan seterusnya dalam rencana implementasi program. Kemudian advokasi juga berfungsi untuk memperoleh penerimaan sosial. Jadi suatu kebijakan itu kan butuh diterima oleh masyarakat ya agar berhasil dilaksanakan dan diikuti dengan baik. Jadi tadi fungsinya advokasi tidak hanya ke atas gitu ya, ke pemilik kebijakan, tapi juga ke bawah ke masyarakat juga. Kemudian dalam rangka mendapat dukungan sistem. Sistem di sini kan sistem itu kan artinya komponen yang saling bekerja sama gitu ya. Jadi agar suatu kebijakan berjalan baik dibutuhkan sebuah sistem yang terdiri berbagai kelompok. Tadi ada pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dan semuanya harus diberitahu. Ini tuh kita mau ada program apa sih gitu ya. Nah, itulah tujuannya advokasi. Advokasi itu kita menyampaikan gagasan, kebijakan, entah itu usulan kebijakan yang baru atau kebijakan yang akan diimplementasikan ya sehingga nanti tepat sasarannya. Strateginya bagaimana? Strategi advokasi di sini memang nanti kaitannya dengan strategi politik ya, atau strategi dalam menerapkan kebijakan publik atau sistem hukum. Ini terbentuk melalui proses-proses yang khas memang. Kemudian kita nanti ada isi hukumnya, gitu ya, tata laksananya bagaimana, budaya hukumnya bagaimana, dan disesuaikan dengan karakter setiap proses. Apakah prosesnya proses yuridis gitu ya, ada proses legislasinya, gitu ya, ini bisa melalui konsultasi publik, bisa berupa naskah akademik gitu ya. Naskah akademik itu adalah kumpulan dari hasil kajian ilmiah, biasanya disusun oleh para akademisi juga, para ahli, dengan melibatkan sektor pemerintahan yang tujuannya untuk mengkaji benar-benar secara teori gitu ya, secara ilmiah, kira-kira kenapa sih program ini dilaksanakan gitu ya, harapannya seperti apa, nanti manfaatnya seperti apa. Kemudian proses politik dan birokrasinya seperti apa. Jadi bisa diadakan seminar ilmiah atau misalkan analisis kebijakan gitu ya. Jadi dibedah istilahnya RUU-nya gitu ya, rencana undang-undangnya seperti apa. Kemudian ya untuk sosialisasi dan mobilisasinya bisa melalui jejaring ini atau conference of parties. Conference of parties itu artinya pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan ini kemudian diundang dalam pertemuan gitu ya, dalam sebuah konferensi untuk bersama-sama membahas rencana kebijakan tersebut atau disiarkan melalui berbagai macam media. Kemudian langkah-langkah melakukan advokasi seperti apa? Ya, jadi yang pertama ini ada kita selalu ya tujuan itu yang pertama. Ya, jadi tujuan advokasinya apa sih untuk menyuarakan tentang apa gitu ya? Apakah dalam rangka mm, menyuarakan gagasan tentang solusi yang baru terkait sebuah masalah atau mengevaluasi program yang sebelumnya sudah ada atau apa gitu ya? Menginginkan perubahan yang seperti apa. Yang kedua, riset gitu ya. Kita melakukan riset untuk mengumpulkan data karena kita nggak boleh asal 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 berpendapat gitu ya, asal berpendapat hasil dari menerawang-menerawang gitu ya, hasil dari nontonin videonya berita-berita misalkan atau misalkan menyimak pendapatnya, pidatonya orang A, B, C segala macam, kemudian kita jadi punya gagasan baru, nah itu nggak bisa. Jadi kita harus tetap melakukan riset supaya datanya yang menjadi apa ya istilahnya, penguat dari gagasan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mengidentifikasi kelompok sasaran. Yang kita advokasikan itu siapa? Apakah pemerintah? Apakah nanti, masyarakat gitu ya? Apakah dia pembuat kebijakan atau dia pengelola dari sebuah instansi atau siapa? Itu harus jelas. Kemudian nanti baru mengembangkan isinya seperti apa gitu ya advokasinya, disesuaikan dengan tadi, tujuannya apa, hasil risetnya bagaimana, sasarannya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita bisa membangun koalisi. Membangun koalisi ini kira-kira pihak mana saja yang punya potensi untuk kita ajak kerjasama.
ketika punya potensi untuk membantu mendukung gagasan yang kita usulkan. Kemudian menyusun strategi penyampaian advokasi. Nah, ini gagasan kita mau disiarkan lewat apa, mau disampaikan lewat apa, apakah sosial media gitu ya, apakah lewat yang policy brief itu nanti yang akan saya jelaskan. Jadi ada ringkasan kebijakan, kemudian apakah di-share melalui apa namanya, surat kabar misalkan atau melalui website atau diposting di mana gitu ya, itu yang kemudian direncanakan. Penting juga dalam langkah advokasi ini untuk menggalang dana dan juga mengevaluasi upaya advokasi. Ya, sejauh mana sebuah kegiatan advokasi ini berhasil untuk me, memancing sebuah perubahan dalam kebijakan. Nah, ini contoh yang kemarin kami lakukan, saya dan juga tim di UGM. Waktu itu mengevaluasi dan mengusulkan gagasan tentang kebijakan gizi olahraga di Indonesia. Di sini kami menyuarakan pentingnya perhatian gizi untuk atlet, gitu ya, Kak, dan juga saran-saran kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya penjaminan gizi atlet di seluruh sekolah olahraga atau pusat latihan atlet di Indonesia, gitu ya. Jadi kemarin kami dari UGM itu menyusun naskah akademik, gitu ya, naskah akademik tadi dalam rangka menjadi bahan, biasanya naskah akademik nanti akan menjadi landasan untuk menyusun RUU, rencana undang-undang. Jadi kemarin ini juga untuk menyusun adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 apa ya kalau nggak salah, atau 3 tahun 2005 gitu, tentang sistem keolahragaan nasional. Gitu kan. Jadi di sini kami menyusun tentang bagaimana sih perkembangan gizi olahraga di Indonesia gitu ya. Bagaimana secara hukum peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Kemudian selama ini pembinaan gizi atlet di Indonesia itu seperti apa? Kemudian kalau kita mengacu pada standar yang global, misalkan ketika kita ingin atlet kita berkualitas secara ini ya, kualitasnya itu mendunia, gitu ya. Kalau misalnya kita pengen prestasinya yang di Olimpiade itu banyak ya, kita harus melihat contoh-contoh sukses dari negara-negara lain yang sudah berhasil meraih medali-medali emas gitu ya di ajang kompetisi yang global, dan kita lihat di sana bagaimana pendampingan gizinya oleh ahli gizi yang berkompeten pada setiap tim di negara-negara lain tersebut gitu kan. Kemudian kita bandingkan yang di Indonesia usahanya sudah sejauh mana dan mana saja yang perlu ditingkatkan gitu kan. Jadi kemarin mengevaluasi gambaran masalah gizi. Di sini risetnya sudah dilakukan sejak tahun 2015 gitu ya. Jadi kita mengumpulkan data tentang potret selama ini atlet Indonesia tuh gizinya gimana sih gitu kan. Masalah gizinya apa saja, kemudian gambaran pola makannya seperti apa gitu ya. Ternyata belum banyak atau sangat sedikit sekali ahli gizi yang sudah ditempatkan di training center gitu ya, yang kemudian prestasi atlet itu minim sekali didukung dari aspek gizi gitu kan. Dan tuh kemudian kita coba mengkaji kalau misalkan ada kebijakan yang baru, yaitu semua sekolah olahraga yang di bawah binaan Kemenpora nanti ada ahli gizi gitu ya. Kita berasumsi bahwa itu akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia gitu kan. Jadi kita coba untuk melakukan untuk mengusulkan itu gitu kan, dan juga untuk melakukan rencana uji coba ya. Ini waktu itu tahun 2020, jadi saat ini sudah 1 tahun masa uji coba gitu kan. Ini yang kemudian dalam membuatnya didampingi oleh peneliti, pakar kebijakan kesehatan dan juga dari Kemenpora itu sendiri. Itu kan. Jadi kemarin yang disusun di sini tentang bagaimana masalah kesehatan, masalah gizi pada atlet, apa urgensinya nih ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tadi tentang tenaga keolahragaan, ternyata ahli gizi
sudah tercantum di sana tapi implementasinya belum optimal dan belum ada kebijakan operasional atau petunjuk pedoman teknis gitu ya tentang kerja, langkah kerja atau SOP-nya ahli gizi di atlet itu seperti apa saja yang dilakukan gitu ya. Kemudian maka tadi kita usulkan ada kajian untuk merumuskan kebijakan operasional tentang penempatan ahli gizi. Kan jadi ini kemarin hasil dari naskah akademiknya kita sampaikan dalam acara diseminasi naskah akademik penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Ini kami mengundang Kemenpora, kemudian dari Kementerian Keuangan karena ini dibiayai oleh program LPDP itu ya, LPDP dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Bappenas gitu kan, dari Kementerian Kesehatan, dari Persagi, dari AIPGI, dan dari universitas-universitas penyelenggara pendidikan tinggi gizi gitu kan. Karena kita ingin menyuarakan tentang kebutuhan ahli gizi yang akan sangat banyak nantinya di bidang olahraga. Itu yang kemudian disampaikan. Dan kemarin kami sampai ke rekomendasi kebijakan gitu ya. Kami menyusun alur dari kebijakan apa saja yang kemudian berkaitan dengan implementasi ini gitu kan. Jadi ada buku pedomannya, kemudian ada standar kompetensinya yang harus di apa namanya susun apa saja gitu kan. Kita mengusulkan adanya alokasi dana dekonsentrasi artinya dana dari pusat yang awalnya dari APBN itu supaya bisa dialokasikan memang ke masing-masing provinsi dan masing-masing daerah dan harus ada alokasi yang khusus untuk menjamin kebutuhan gizi atlet ini terpenuhi. Kan itu yang disampaikan kemarin. Mungkin nanti teman-teman kalau penasaran lebih detailnya seperti apa gitu ya karena ini memang sangat kompleks gitu kan yang tertarik di bidang gizi olahraga mungkin ya yang sekarang masih dalam proses ancang-ancang siap-siap untuk nanti mau nyari-nyari topik skripsinya tentang apa gitu ya, risetnya tentang apa. Nah, mungkin ini bisa menjadi tambahan insight gitu ya bahwa apa namanya, teman-teman di gizi itu jangan khawatir kekurangan ide dan jangan khawatir kekurangan lahan kerja gitu ya. Dan di sini salah satunya yang masih sangat dibutuhkan adalah di bidang olahraga. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti yang tertarik untuk mengkaji bagaimana sih tugas ahli gizi di bidang di bidang olahraga gitu ya. Apa namanya? Kondisinya seperti apa ini gizi olahraga di Indonesia mungkin bisa nanti ditonton gitu ya di YouTube-nya di sini. Ini adalah kemarin yang disiarkan ketika tim dari UGM dan juga Kemenpora memaparkan hasil risetnya. Gitu ya. Ini tentang advokasi. Sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman? Materi yang berikutnya nanti saya akan sampaikan tentang policy brief, tentang ringkasan kebijakan, dan ini yang akan menjadi tugas akhir di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan ya. Jadi saya harapkan untuk bisa disimak baik-baik, nanti termasuk beberapa contohnya, termasuk nanti sekaligus saya sampaikan di sini tugasnya nanti seperti apa di akhir. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Ibu. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Sudah terlihat di layarnya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, yang berikutnya ini tentang policy brief atau ringkasan kebijakan ya sebagai salah satu media advokasi. Jadi advokasi tadi bisa bentuknya
aksi di jalan tadi ya, misalkan long march gitu ya, long march kemarin mungkin ada yang ikut aksi, Palestina gitu ya, kemudian ada aksi mahasiswa apa gitu ya, misalkan menyuarakan tentang penurunan UKT gitu misalkan. Terus, apa lah bentuk aksinya, itu bisa, secara ini ya, menggerakkan massa untuk turun ke jalan supaya masyarakat itu notice gitu ya, akhirnya tahu ada masalah apa sih ini, pada menyuarakan apa sih gitu ya. Kemudian, sedikit-sedikit paham tentang, apa namanya, kegelisahan atau tentang gagasan yang teman-teman coba sampaikan. Ada juga yang bentuknya mungkin, di sosial media gitu ya, menyuarakan lewat sosial media, usulan gitu kan. Sekarang banyak sekali gagasan kita itu bisa sangat mudah untuk disebar gitu kan. Nah itu bisa dalam rangka advokasi juga. Yang lebih formal ini bisa menggunakan policy brief atau ringkasan kebijakan. Ringkasan kebijakan di sini adalah dokumen yang menyajikan analisis singkat tentang sebuah masalah di masyarakat serta rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ringkasan kebijakan ini disusun untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan aktor kebijakan lainnya, gitu ya. Namanya policy brief. Brief itu singkat gitu ya. Jadi kalau ada briefing gitu ya. Briefing itu artinya kita ada penjelasan secara singkat gitu ya. Nah, ini ada policy brief, ringkasan kebijakan, artinya kita ingin secara cepat, secara ringkas mengusulkan sebuah apa namanya, opini, pendapat, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang spesifik ini, gitu ya. Jadi singkat, padat, jelas, tepat sasaran, gitu. Itu adalah karakter dari policy brief. Komponennya apa aja? Sama kayak kalau misalkan teman-teman membaca jurnal gitu ya, kan ada komponen-komponennya gitu ya, atau bikin poster itu kan juga ada ya. Nah ini, komponen dari ringkasan kebijakan ini cukup sederhana. Ya namanya juga ringkas gitu ya. Jadi ada judul, kemudian ada namanya ringkasan eksekutif. Jadi di dalam policy brief yang sudah ringkas itu ada ringkasan lagi. Kalau di jurnal itu abstrak gitu ya. Jadi ada abstraknya atau ringkasan eksekutif kita namanya. Kemudian ada latar belakang masalahnya apa, kenapa ini penting untuk kita bahas, dan juga apa namanya, nanti ada rekomendasi kebijakan. Apa yang kemudian kita usulkan? Kenapa kita mengusulkan itu? Gitu kan, caranya bagaimana? Siapa yang harus melakukan? Gitu kan. Dan terakhir tadi tetap karena ini kajian ilmiah gitu ya, jadi harus ada referensi. Coba kita bahas apa namanya, terlebih dahulu sebelum membuat ringkasan kebijakan gitu ya. Kita perlu memahami dalam periode apa atau dalam siklus kebijakan yang mana gitu kan, masalah yang sedang kita angkat ini topiknya. Misalkan apakah ini, sebelum ada kebijakan gitu ya, kita melihat, kok belum ada ya program untuk mengatasi masalah ini ya, artinya belum ada program apapun atau belum ada, kebijakan apapun untuk mengatasi masalah ini. Maka policy brief ditujukan untuk memberi ide penyusunan kebijakan yang relevan gitu. Misalkan dari hasil studi kemarin, apa namanya, dari survei misalkan yang dilakukan di FKM gitu kan. Contohnya kemarin dilakukan oleh beberapa dosen di, Kesmas gitu ya, ternyata, eee, mayoritas mahasiswa di FKM mengalami ada indikasi mengalami mental health problems gitu kan. Misalkan contohnya adalah anxiety, ada kecemasan gitu kan. Nah, tapi belum ada nih suatu program spesifik untuk memfasilitasi atau menjawab masalah tersebut gitu kan. Maka kita mengusulkan apa gitu kan. Kita kemudian mengusulkan gimana kalau unit psikologi yang dimiliki oleh UAD itu misalkan juga bisa diakses dengan mudah di setiap fakultas. Misalkan ada kayak kalau dulu sekolah itu ada ruang konselingnya gitu ya, ada guru BK-nya gitu kan. Nah, coba kalau misalkan di setiap fakultas ada gitu kan. Nah, itu mungkin yang eee, menjadi usulan baru gitu ya, sebelum ada kebijakan. Atau saat kebijakan dalam proses legislasi. Misalkan saat ini teman-teman notice ada rencana undang-undang apa gitu ya, RUU apa gitu kan. Nah, policy brief ini teman-teman bisa buat untuk membentuk persepsi atau menggalang dukungan terhadap kebijakan yang akan disahkan.
Atau sebaliknya, menggalang opini untuk merevisi kembali RUU yang sekarang diuji publikkan gitu ya, karena mungkin masih banyak kekurangan supaya tidak tergesa-gesa disahkan gitu ya. Nah, mungkin contohnya kayak yang kemarin RUU Kesehatan gitu ya, yang sekarang sudah disahkan secara terburu-buru gitu ya, istilahnya kayak semacam terpaksa disahkan ya, sebenarnya itu banyak sekali bolong-bolongnya yang kemudian merugikan banyak pihak gitu ya, terutama tenaga kesehatan dan juga masyarakat umum. Nah, jadi bisa advokasi itu untuk menyuarakan opini masyarakat, baik itu mendukung kebijakan yang baik gitu ya, atau menolak kebijakan yang dirasa akan merugikan. Kemudian kalau teman-teman mengetahui bahwa ini kebijakan atau sudah ada program yang sedang diimplementasikan. Jadi teman-teman bisa membuat policy brief yang arahnya untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang ditemui di lapangan. Ya, ada masalah apa sih untuk menerapkan kebijakan kemarin pemberian makanan tambahan pada bayi balita, misalkan apa kesulitan yang dialami oleh orang tua, apa kesulitan yang dialami oleh kader posyandu, kemudian saran yang diberikan oleh teman-teman seperti apa. Yang terakhir, ketika periode kebijakan ini perlu dievaluasi. Jadi policy brief bisa diarahkan untuk mengkritisi suatu kebijakan tergantung pada hasil yang dicapai seperti apa. Gitu ya, itu dipahami dulu, baru kemudian teman-teman menyusun nanti policy briefnya. Tadi kan ada 5 komponen gitu ya. Ini akan saya bahas dari komponen yang nomor 3 dulu. Kenapa? Karena komponen nomor 2 dan nomor 1 itu nanti yang terakhir disusunnya. Apalagi yang nomor 1. Gitu ya. Jadi judul nanti yang terakhir. Yang pertama disusun adalah latar belakang masalah. Ini berisi konteks dan urgensi masalah. Urgensi itu kenapa sih masalah ini penting untuk dibahas gitu ya. Jadi pada bagian ini teman-teman nanti diminta menyajikan fakta yang paling mencolok dari sebuah masalah untuk meyakinkan pembaca bahwa masalah tersebut adalah isu yang penting untuk diatasi dan diperlukan sebuah perubahan atau kalau belum ada kebijakan maka ada kebijakan yang baru gitu ya. Kalau sudah ada kebijakan sebelumnya maka perlu diperbaiki gitu ya. Nah, itu yang dituliskan di latar belakang masalah. Terdapat 3 hal tadi ya yang perlu dituliskan, disampaikan di latar belakang, yaitu pernyataan yang gamblang tentang masalah apa yang terjadi. Jadi karena tadi brief ya, singkat, jadi tidak perlu bertele-tele, intinya masalahnya apa. Dan ini bisa secara statistik, misalkan Indonesia menempati urutan pertama di dunia terkait angka stunting misalkan. Ini saya made up ya, ini saya ngarang misalkan, tapi secara statistik bisa disampaikan secara gamblang kita mengalami masalah apa. Yang kedua adalah ulasan singkat tentang akar permasalahan. Teman-teman kemarin sudah mengkaji juga di PPG gitu ya tentang akar masalah. Ya, kira-kira tingginya angka stunting di Indonesia ini akar masalahnya apa? Gitu kan. Jadi tidak perlu panjang lebar, langsung disimpulkan dari hasil telaah teman-teman akar masalahnya apa. Ya ternyata misalkan gitu ya, dari studi ini segala macam teman menyimpulkan salah satu akar masalahnya adalah praktek pemberian makanan bayi balita yang masih kurang tepat oleh ibu atau pengasuh anak gitu. Kemudian pernyataan tentang implikasi. Implikasi itu adalah dampak negatif ya, terutama dari masalah yang terjadi kalau masalah tersebut tidak diatasi. Ya, tadi stuntingnya tinggi nih di Indonesia. Salah satu faktornya adalah praktek pemberian makan bayi balita atau PMBA itu masih salah gitu kan. Maka kita harus ini membuat sebuah gagasan gitu ya, sebuah rencana untuk meningkatkan praktek yang baik itu, praktek PMBA yang baik di masyarakat. Kalau masalah stunting ini tidak diatasi, nanti kerugiannya apa? Gitu ya, apa gitu ya pada anak itu sendiri, terhadap keluarga, terhadap negara gitu ya, misalkan. Nah, itu bisa ditampilkan atau disampaikan. Nah, ini contoh deskripsi masalahnya. Teman-teman bisa menyajikan masalah
ini kemarin contoh yang saya buat gitu ya tentang atlet juga gizi olahraga kemarin. Ini contoh yang paling sederhana, sebenarnya masih kurang indah gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau tabelnya ini diganti dengan grafik gitu ya. Grafik itu yang dalam bentuk gambar ya, misalkan diagram batang atau diagram garis atau misalkan pie chart gitu ya. Apa namanya? Infografis gitu ya, intinya yang lebih ke penampilan yang lebih menarik untuk menyajikan data. Jadi intinya masalahnya apa gitu ya, ini tentang kebutuhan gizinya tidak seimbang gitu kan. Kemudian eee, penyebab masalahnya apa gitu kan. Ini ada ternyata dari segi kebijakan di sana belum ada ahli gizi yang memang mengatur makannya atlet gitu kan. Jadi gizinya masih imbalance, masih ada yang kurang, ada juga yang berlebih gitu kan. Kurang di pemenuhan eee proteinnya gitu kan, apa namanya, beberapa hasil ada yang berlebih gitu kalau nggak salah. No. Ini yang kurang gitu ya, pemenuhan kebutuhan gizinya. Kemudian implikasi masalah, kalau misalkan tidak diatasi gitu ya, maka apa sih dampaknya terhadap tumbuh kembangnya, atlet gitu ya, terutama terhadap prestasi olahraganya atlet. Nanti di sini, pertumbuhan, pembentukan perawakan tubuh atau somatotype yang nanti ideal sesuai dengan cabang olahraga nanti akan terganggu, tidak maksimal sehingga nanti prestasinya dia, performa olahraga ya istilahnya, performa olahraganya dia akan berkurang juga gitu, sehingga nanti gimana prestasi, Indonesia di bidang olahraga juga akan terhambat. Itu tadi tentang latar belakang masalah. Yang berikutnya disusun adalah rekomendasi kebijakan. Setelah kita paham masalahnya apa, kenapa gitu ya, eee, kita menyusun usulannya apa nih, programnya, kebijakannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu kan, kita berikan solusi. Solusi yang disajikan harus dalam bentuk rekomendasi yang jelas, sistematis, dan praktis. Hindari memberikan rekomendasi yang normatif. Ini artinya apa? Yang normatif itu yang kita belum bisa membayangkan secara real kegiatannya seperti apa. Contoh, misalkan usulannya adalah perlu dilakukan kerjasama antara pihak dinas kesehatan, perguruan tinggi, dan juga apa namanya pemerintah kelurahan atau kecamatan dan juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memantau tumbuh kembang bayi balita di wilayah tersebut. Itu kan masih normatif ya. Normatif itu artinya oke, kolaborasi, kerjasama, gitu kan. Tapi apa? Bentuknya apa? Itu yang perlu kemudian diperjelas. Caranya bagaimana melakukannya, gitu kan. Dan praktis, artinya misalkan berarti, apa namanya, apakah nanti di setiap kegiatan posyandu nanti ada demo masak tentang contoh menu PMT sehat yang diolah dengan, bahan pangan lokal gitu ya, yang bisa diolah secara sederhana di rumah oleh kader, kepada ibu-ibu pengasuh gitu ya, atau bapak-bapak gitu kan yang, apa namanya, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang makanan apa saja sih yang baik dikonsumsi untuk bayi balita gitu ya, sebagai makanan tambahan, gitu kan. Nah, itu nanti bisa, bekerja sama dengan tadi kader posyandu, bisa melibatkan, perguruan tinggi misalkan gitu kan, pendanaannya bisa dari dana desa, dana pengembangan posyandu gitu kan, dana kelurahan. Nah, itu kan lebih praktis ya, lebih praktis artinya lebih bisa dibayangkan kegiatannya seperti apa. Jadi nanti saya harapkan teman-teman ketika memberikan rekomendasi juga jelas gitu ya, gamblang. Aktivitas yang dilakukan seperti apa? Harus spesifik kegiatannya apa. Nah, ini contohnya kemarin yang direkomendasikan ada intervensi gizi komprehensif. Kalau hanya berhenti di intervensi gizi komprehensif, itu masih yang tadi, masih normatif. Yang komprehensif itu seperti apa gitu ya, yang menyeluruh itu seperti apa, kegiatannya apa saja yang dilakukan gitu kan. Nah, maka meliputi kegiatan apa? Ini ada pengukuran status gizi yang berkala, kemudian apa namanya, ada penyusunan profil status gizi pada masing-masing atlet gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kita punya rekam medis gitu kan. Nah, maka atlet ini juga punya nutrition profile gitu. Jadi mereka punya perkembangan status gizi mereka di periode awal diamati sampai kemudian seterusnya peningkatannya seperti apa.
Kemudian perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi yang disesuaikan untuk masing-masing individu atlet gitu ya. Karena nanti meskipun caburnya sama, kalau setiap atlet punya berat badan yang berbeda, tinggi badan berbeda, bahkan posisi bermain yang berbeda, misalkan kalau sepak bola itu kan ada kiper, ada striker, ada back, ada wing dan segala macam, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama pemain sepak bola. Dengan sama-sama pemain basket, dia akan berbeda kalau misalkan dia tadi gitu kan sebagai strikernya. Apa namanya? Renang dia jarak pendek, jarak jauh akan berbeda gitu ya. Lari jarak pendek, jarak jauh gitu ya, sprint atau maraton kebutuhannya akan beda. Itu yang kemudian dihitung secara spesifik. Implementasinya nanti disesuaikan dengan cabang olahraga, kemudian penyelenggaraan makanan massal harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi, gitu kan? Karena kemarin-kemarin masih dilakukan secara prasmanan. Gitu. Itu yang secara spesifik kita rekomendasikan. Nah, baru kemudian habis latar belakang, rekomendasi kebijakan, gitu kan, baru kita menyusun ringkasan eksekutif. Bagian ini memang ditulis yang akhir, namun letaknya yang paling pertama, gitu ya, setelah judul. Ringkasan eksekutif itu ya tadi seperti intisari atau abstrak ya, ringkasan dari ringkasan kebijakan ini gitu ya. Jadi sudah kebijakannya memang singkat, nah ini harus lebih singkat lagi, tidak lebih dari 1 sampai 2 paragraf pendek, mencakup kebijakan apa yang menjadi sasaran, apa masalahnya, solusinya apa. Gitu ya. Jadi membahas tentang apa, masalahnya apa, solusinya apa, gitu kan. Disajikan untuk menarik perhatian pembaca agar memperhatikan seluruh isi naskah policy brief secara keseluruhan, secara lebih rinci, gitu ya. Jadi ini tuh teaser gitu ya, teaser. Apa namanya, kalau kita nonton film itu kan sebelum filmnya tayang ada teasernya dulu gitu ya. Yang itu bikin kita penasaran terhadap filmnya, jadi kita pengen nonton. Nah, si ringkasan eksekutif fungsinya juga sama. Gimana caranya pembaca itu secara singkat sudah kita raih perhatiannya untuk nanti lebih detail membaca naskah policy brief kita secara lebih rinci. Sehingga memang perlu cermat untuk memilih kata agar kalimat yang terbentuk tadi punya dampak. Gitu ya. Jadi revisinya bolak-balik biasanya di bagian ringkasan kebijakan ini. Ini adalah contohnya, gitu ya. Apa namanya, ada judul, kemudian ringkasan eksekutifnya apa, masalahnya apa, yang kita rekomendasikan apa. Intinya gitu, ya di ringkasan eksekutif. Tadi tentang kontennya, ya tadi tentang kontennya. Kemudian ini tidak lupa juga kita perlu memperhatikan tentang desain, gitu kan? Karena kan bentuknya ini seperti poster, gitu ya. Poster gunakan desain yang eye catching tapi tetap nyaman dibaca, gitu ya. Jadi tidak hanya eye catching, catch the attention, gitu ya, catch our eye attention, tapi juga emang nyaman dibaca, gitu kan. Jadi eye catching-nya bukan karena nyolok warnanya, gitu ya, mak jenggreng gitu kan ditampilkan, tapi juga harus nyaman dibaca, karena nanti ada banyak informasi yang penting sehingga tetap nyaman dibaca. Bisa kita gunakan gambar dan grafik yang relevan gitu ya terhadap topik kita, sehingga dapat nanti mendukung konten yang kita buat, gitu kan, supaya lebih menarik. Ini saya tampilkan beberapa contoh policy brief. Teman-teman bisa buka di link ini ya, nanti di Kebijakan Kesehatan Indonesia. Policy briefnya juga banyak, ada yang spesifik tentang gizi juga, supaya teman-teman bisa tahu contoh-contoh policy brief itu seperti apa, gitu ya, topik-topiknya bagaimana, cara mengulasnya, cara membahasnya seperti apa, supaya bisa menjadi referensi, gitu ya. Ini coba saya tampilkan beberapa. Sampai sini sambil menunggu saya ini, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Buat di yang latar belakang masalah itu kan ada yang akar permasalahan. Itu dibahas langsung ke akarnya aja terus dijelasin kayak faktor-faktornya gitu atau dibahas ke atasnya juga, Bu? Kayak sebelum ke akar gitu. Jadi karena ini ringkasan kebijakan, memang kita nggak kemudian mengulas secara apa namanya kompleks banget gitu ya. Karena kan apa namanya satu masalah kan banyak ya faktornya gitu kan. Enggak yang kemudian harus runut, ini kenapa, kemudian kenapa, enggak. Kita
bisa langsung misalkan dari kajian ini gitu kan disimpulkan salah satu faktor gitu kan yang dominan berpengaruh pada masalah ini adalah apa? Gitu kan ya, nanti kemudian diusulkan. Tadi contohnya adalah apa namanya? PMBA-nya belum benar, atau misalkan pada gizi olahraga tadi, sebenarnya akar masalahnya bukan cuman karena belum ada ahli gizi gitu kan, karena, dananya masih kurang juga gitu kan, pengetahuan atletnya masih rendah tentang gizi, pengetahuan coach-nya tentang gizi juga masih masih rendah, ketersediaan ahli gizi yang pakar di bidang olahraga masih rendah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak kompleks masalahnya, tapi kita ambil salah satu gitu kan, ambil salah satu dan langsung itu saja yang fokus dibahas. Jadi tidak perlu membahas yang lainnya. Apakah terjawab pertanyaannya, Eka? Iya, Ibu, terjawab. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ini bentar. Ini saya tampilkan contoh policy brief tadi ya, yang bisa diakses di apa namanya? Webnya tadi gitu kan. Ini salah satunya. Ini memang yang di websitenya itu dikelola oleh apa namanya? Health Policy Management-nya UGM gitu kan. Dan di situ biasanya yang upload adalah mahasiswa S2 atau dosen-dosen gitu kan yang hasil hasil risetnya seperti apa yang berkaitan dengan kebijakan itu bisa kemudian mensubmit gitu ya, mengumpulkan ringkasan kebijakannya di sana. Nah, ini saya pilihkan beberapa yang cukup baik gitu ya untuk dijadikan contoh. Ini adalah dia tentang pelatihan alat ukur data stunting, ya dia namakan dengan alur danting sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam optimalisasi pengukuran deteksi stunting, gitu kan? Atau dia sebut dengan denting ini, Den- denting atau danting ya, denting inilah ya tulisannya, gitu kan? Jadi ada nanti penulisnya siapa, dia sebagai apa itu, jadi nanti teman-teman bisa menulis namanya, gitu ya, mahasiswa mana gitu kan, emailnya mana gitu kan. Kemudian baru ringkasan eksekutif, ini kemudian memang kita biasanya beri, ini kalau dari desainnya gitu ya, kita beri warna yang berbeda karena kita langsung kalau secara psikologis kan fokusnya ke situ. Jadi ringkasan eksekutif, ini ada satu bab tersendiri yang membahas apa namanya, salah satu masalahnya di stunting itu apa sih gitu kan. Ternyata salah satunya juga masih ada masalah tentang data yang belum valid gitu ketika pengambilan data gitu kan, karena adanya minimnya keterampilan kader dalam membaca pengukuran antropometri gitu kan. Jadi diperlukan pelatihan, pelatihan yang apa namanya praktis gitu ya untuk bisa dilakukan gitu oleh kader gitu kan. Dan dia mengusulkan ada alat ukur data stunting ini gitu kan. Nah di sini teman-teman boleh menambahkan, ini nggak wajib tapi akan lebih baik kalau ada, teman-teman menargetkan yang membaca policy brief ini dan juga memahami kemudian mempertimbangkan gagasan ini itu siapa. Ya, di sini dia menargetkan target utamanya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur karena ini di Jawa Timur lokasinya. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten se-Jawa Timur dan juga Kepala Puskesmas karena nanti berkaitan dengan pembinaan kader posyandunya. Ya, ada pernyataan masalah atau deskripsi masalahnya apa, kemudian ukuran masalah di sini dia membahas tentang seberapa besar gitu ya masalah stunting ini, gitu kan. Kemudian faktor penyebabnya apa, baru kemudian masuk ke rekomendasi kebijakan. Nah, ini dia buat juga di warna yang terpisah gitu ya, di section yang terpisah tentang apa yang kemudian dia rekomendasikan dari apa namanya ulasan tadi, gitu ya. Ini ada pelatihan kader, kemudian kenapa cuma ada satu ya? Oh, ini ada dua. Menyediakan ada SOP pemeriksaan balita.
gitu kan. Itu yang kemudian direkomendasikan dia tampilkan ini alat ukurnya gitu kan. Alat ukurnya berupa deteksi dini stunting ini, kemudian dia tampilkan diagram alur pelaksanaan SOP pada pengolahan data tumbuh kembang balita ini yang dia kembangkan gitu ya. Jadi harusnya seperti apa gitu kan prosedurnya, pencatatannya, laporan ke dinasnya seperti apa gitu kan, supaya nantinya SOP ini bisa diterapkan pada kader supaya hasil input datanya lebih optimal gitu ya. Karena banyak juga masalah gitu ya yang kita temui di lapangan, ternyata terbaca bisa dua kemungkinan yang terjadi. Tinggi badan atau panjang badan bayi balita di Indonesia terukur lebih pendek, atau yang sebenarnya pendek terukurnya normal gitu ya, karena ada kesalahan membaca tadi. Ya, jadi ketepatan dalam membaca ukuran antropometri oleh kader gitu ya, yang notabene bukan seorang ahli di bidang kesehatan ya kan, mereka masyarakat biasa, warga masyarakat yang kemudian secara sukarela membantu proses posyandu itu bisa terampil dan tepat, memiliki keterampilan yang sesuai gitu nanti dalam membaca. Ya, kemudian ini ada daftar pustaka yang terakhir. Ini contohnya. Contoh berikutnya ini not responding sebentar. Nah, ini tentang aksi penanggulangan stunting di masyarakat akar rumput gitu kan. Jadi apa namanya, akar rumput itu artinya yang paling ini ya, apa namanya, jadi kan ada pusat kebijakan kan, top down itu ada pusat, kemudian ada provinsi, ada daerah gitu kan, kecamatan ya, akar rumput itu yang paling paling istilahnya ya di rumput ya, yang paling paling terkena ya, paling paling apa namanya, ranting istilahnya. Kenapa jadi bahas ranting ya? Jadi kalau misalnya di Muhammadiyah itu kan ada pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting gitu ya. Jadi di wilayah unit paling kecil gitu ya. Unit paling kecil dari sebuah tatanan pemerintahan gitu kan, ini dilakukan di sana. Gitu kan. Jadi masalahnya apa? Gitu kan, masalahnya apa? Kemudian rekomendasinya bagaimana, dan referensi gitu kan. Sederhana ya sebenarnya ya, ringkasan kebijakan gitu kan. Jadi nanti tidak terlalu susah juga apa yang harus dibuat teman-teman gitu kan. Nanti silahkan bisa dilihat-lihat ini lebih lanjut lagi tentang contoh-contoh policy briefnya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya sampaikan tentang tugasnya? Mungkin belum, Ibu. Oke, saya lanjutkan dulu tentang take home assignment-nya. Ini memang saya sampaikan sekarang gitu ya. Meskipun mengumpulkannya adalah di UAS. Ya, jadi mengumpulkannya saya beri waktu di pertemuan terakhir gitu ya, di pertemuan terakhir dari apa namanya, pendidikan dan promosi kesehatan ini gitu ya. Ini kan sudah masuk pertemuan berapa? 10 atau 11 ya? Ya, jadi di pertemuan ke 15 gitu ya. Itu apa namanya? Jadi paling enggak teman-teman punya waktu 3 minggu gitu kan. 3 minggu untuk bisa menyusun policy briefnya. Topiknya ini memang kalau yang tahun sebelumnya apa namanya,
di minggu sebelumnya saya minta untuk mengumpulkan topik yang dipilih gitu kan, misalkan tentang gizi pada bayi balita gitu kan. Nah ini kalau yang teman-teman silahkan nanti langsung dipilih mau menyusun rekomendasi kebijakan pada topik apa gitu ya. Boleh misalkan rekomendasi kebijakan di eh, kampus 3 FKM UAD gitu ya rekomendasinya bagaimana atau di UAD seperti apa atau secara general gitu ya untuk mahasiswa bagaimana kebijakan terkait apapun lah yang misalnya teman-teman coba analisis gitu ya dari berbagai macam literatur. Ketentuan tugasnya, jadi teman-teman membuat policy brief nanti seperti eh, formatnya gitu ya, format komponennya tadi sama seperti yang saya tampilkan, ada judul, ada ringkasan kebijakan, ada latar belakang masalah, ada rekomendasi kebijakan dan daftar pustaka. Gitu ya, latar belakang masalah tadi isinya ada masalahnya apa, urgensinya apa, kemudian faktor penyebabnya apa. Gitu ya. Nanti ditulis di dalam apa namanya format ukuran kertasnya dokumen A4, font dan desain bebas sesuai kreativitas masing-masing, asal disesuaikan tadi ya. eh Enak gitu dibaca gitu ya, indah gitu ya, rapi gitu kan, rapi ya penting. Jangan lupa paragrafnya itu jangan memanjang tanpa tanpa spasi, tanpa jeda gitu ya. Berisi maksimal 5 halaman. 5 halaman itu sudah dari judul sampai daftar pustaka. Oke. Kemudian isinya memenuhi komponen-komponen yang telah dijelaskan tadi dari judul sampai daftar pustaka. Dikumpulkan paling lambat, tunggu ini yang tahun sebelumnya. Ini berarti nanti coba apa namanya? Berarti pertemuan terakhir itu tanggal berapa ya? Coba nanti dihitung ya pertemuan terakhir kita kalau sesuai kalender akademik itu tanggal berapa? Ya 2024 ya berarti kemungkinan. Gitu ya, 2024. Kemudian wajib menyertakan bukti hasil plagiarisme, cek plagiarisme atau kesamaan kata dari layanan perpustakaan UAD. Ini kemarin sebelum teman-teman bisa cek mandiri gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa cek plagiarisme mandiri. Gitu ya. Silahkan nanti cari infonya di kalau nggak salah di klik UAD ada kok infonya tentang apa namanya info cek plagiarisme mandiri gitu ya. Kalau sebelumnya harus antri tuh di layanan perpustakaan gitu kan. Nah, sekarang bisa secara mandiri, nah nanti silakan dicek. Sehingga apa nanti mengumpulkannya nggak boleh mepet di tanggal 10 Januari. Artinya bikinnya gitu ya. Deadline-nya teman-teman bikin, jangan deadline-nya tanggal 10, kemudian baru tanggal 9 ngerjain. Karena apa? Teman-teman butuh waktu untuk naskah yang sudah jadi itu harus dicek dulu plagiarismenya gitu ya. Tugas diterima apabila hasil kesamaan katanya nanti kurang dari 20%. Kalau misalkan tugas dikumpulkan, kemudian lampiran dari hasil cek plagiarismenya masih lebih dari 20%, maka nanti tidak akan bisa saya terima. Gitu ya. Jadi silahkan berarti perlu ada yang diparafrase lagi kalimat-kalimatnya gitu kan. Perlu diganti dengan kata-kata yang lain mungkin gitu ya supaya nanti cek plagiarismenya hasilnya akan lebih rendah. Keterlambatan pengumpulan berdampak pada pengurangan nilai sebanyak 10 poin per hari. Oke, jadi nanti silakan diperhatikan karena ini tugas akhir. Teman-teman punya waktu dari sekarang bisa dicicil gitu ya. Ini memang judulnya ringkasan kebijakan, ringkas gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya, menyusunnya juga tidak mudah, tidak ringkas gitu ya. Jadi teman-teman butuh cari referensi dulu gitu ya, cari topiknya dulu mau apa, dicari referensinya gitu kan, mengkaji dari hasil literaturnya baru kemudian dikembangkan. Itu ketentuan tugasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Eh, Tanggal terakhir itu tanggal berapa sih? Kalender akademik.
Ibu izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Untuk cek plagiarismenya itu harus dari Harus perpustakaan atau harus dari apa? maaf Ibu suaranya putus-putus. Oh, saya yang putus-putus ya. Eh, Iya hasil Ibu. plagiarismenya dari mana, Dek, tadi? Tanyanya. Cek plagiarismenya harus dari perpustakaan atau dari Turnitin sendiri ya Bu? Dari Turnitin sendiri, Dek, karena sekarang yang saya tahu dari perpustakaan sudah untuk layanan plagiarisme bisa dilakukan secara mandiri. Maksudnya nggak lewat perpus. Tapi Turnitin itu kan berbayar ya maksudnya. Nah, apa namanya? Cara akses Turnitinnya gitu ya. Caranya seperti apa? Coba cari infonya gitu ya. Maksudnya apa namanya? Itu hanya berbeda prosedurnya kalau nggak salah gitu kan. Nah, nanti itu coba itu yang dicari tahu. Kemarin saya cuma baca untuk layanan plagiarisme bisa dilakukan secara mandiri. Begitu? Coba ini saya. Ibu kalau semisal cek plagiarismenya selain dari layanan perpustakaan UAD gitu boleh nggak Bu? Kalau bisa yang dari UAD gitu ya. Kalau misalkan gini, yang dilampirkan saya minta yang memang dari Turnitin gitu ya. Karena itu yang kredibel gitu ya. Tapi kalau misalkan awal-awal nih misalnya teman-teman nulis gitu ya, teman-teman nulis coba ngecek ya ini tuh apa namanya sudah termasuk rendah atau masih tinggi ya plagiarismenya, terus pakai website plagiarism check yang biasa gitu ya misalkan, nah itu silahkan untuk cek. Tapi untuk memastikan lagi gitu kan, saya sarankan pakai Turnitin. Ibu, mohon maaf, Ibu. Mungkin Ya. sepertinya maksud Reza, kalau misalkan punya Turnitin sendiri, akun Turnitin sendiri itu boleh nggak, Bu? Atau harus Oh, pakai akun Turnitin dari kampus? oh kalau misalkan punya akun sendiri nggak masalah. Kan sama-sama ini ya pakai Turnitin. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kesamaan antar. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Dek. Ada lagi? Kesamaan kata ini ada panduan. Cek kesamaan mandiri. Ini ada di IG-nya Perpustakaan UAD gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa sejak November 2023 gitu ya, cek kesamaan atau cek plagiasi. Ya, semula pengiriman melalui link form itu akan beralih cek mandiri. Nanti silahkan ada link panduannya itu bisa diakses. Nanti kalau mahasiswa bagaimana gitu ya. Ini dasar. Eh, deadline-nya 10 Januari 2024 ya. Supaya saya punya waktu untuk membaca semua tugasnya karena satu minggu kemudian nilai sudah harus masuk. Ya, jadi masih tahun depan ngumpulinnya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup?
Sudah Ibu untuk sekarang. Oke, kalau sudah cukup, materinya saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Gitu ya, saya harapkan segera dicicil gitu ya tugasnya supaya nggak numpuk-numpuk gitu kan, minimal mudah nyicil, cari-cari referensinya gitu kan, tinggal nanti dibaca-baca, apa namanya, sehari baca satu jurnal gitu kan misalkan gitu, atau sehari baca satu halaman gitu kan dari artikel ilmiahnya gitu kan, itu bisa nanti supaya tidak beratnya di akhir gitu ya semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti saya kirimkan filenya ke PJMK gitu kan, nanti untuk bisa di-share ke teman-temannya ya. Saja, terima kasih semuanya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.